Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Kamis pagi tanggal 24 November tahun 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita menyembah kepada Tuhan, berdoa. Sebelum kita beraktivitas pagi, datang kepada Yesus. Sebab Dia yang sudah memelihara kita. Dia sudah jaga kita semua dapat tidur dengan nyenyak, dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru. Kita mencari Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya membacakan ayat Mazmur 5 yang keempat, dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu. Amin. Aku menunggu Engkau Bapa. Aku mau seperti Maria dalam Lukas 10 ayat 39. Selalu duduk diam di kaki Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, menunggu suara Tuhan, supaya firman Tuhan menjaga di dalam setiap langkah hidupku, supaya aku tidak larut di dalam dunia ini Tuhan, tapi aku larut di dalam kebenaran firman-Mu. Sepanjang Engkau satu-satunya Tuhan, juru selamatku, tidak yang lain pengharapanku, hanya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan, juru selamatku. Puji Tuhan, mari pagi ini kita mau banyak berdoa dan nanti baca firman Tuhan. Puji Tuhan, kita pagi ini baca Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 12. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepada Tuhan. Amin. Saya Pastor Yakub Rahmat mau menyanyikan sebuah pujian, Yesus harapan jiwaku. Sebab hanya kepada Dia pengharapan, tempat perlindungan kita yang sempurna hanya di dalam Yesus Kristus. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus pelepas hidupku. Amin. Haleluya. Beri selamat suka, haleluya, dalam hatiku, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Pengharapan jiwaku, Yesus saja, haleluya, yang mati atas Golgota. Amin, haleluya. Tak ada gembala, haleluya, penghibur teguh, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus pelepas hidupku. Amin. Haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Damai aku punya, cintaku Dia, haleluya. Dia angkat aku jatuh. Aku sudah jatuh, tapi aku diangkat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ku selalu harap pada Dia, Yesus. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus melepas hidupku. Amin. Haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Ku tahu di surga, haleluya,
sudah tunggu saya, haleluya. Satu tempat bersama dengan Dia, Yesus. Kita bersama dengan Yesus di surga. Ku pegang tangan yang lubang di paku, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Terima kasih Bapa. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Dalam Titus pasal 1 ayat 2 demikian firman Tuhan. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus melepas hidupku, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang hayalah kami Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Kami bersyukur hanya kepadamu, amin, haleluya. Dan aku selalu mau memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Bapakku, Juru Selamatku. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku, pikiranku, hatiku, tubuh jiwa rohku. Sebentar kami pagi mau baca firman Tuhan. Kami lapar haus akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, bawa aku di dalam kebenaran-Mu, ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhanku, Juru Selamatku. Ampuni Bapa segala dosa, kesalahanku, kelemahanku, kilafku. Ampun Bapa. Biar hari inilah hari yang diperbarui. Hatiku selalu memuji akan Engkau, Juru Selamatku, pengharapanku di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua anak-anak pagi ini berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom, salam damai sejahtera
di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi ini tanggal 24 November 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, diberkati Tuhan Yesus. Amin. Kita bangga punya Yesus, pengharapan kita. Karena tadi firman Tuhan katakan dalam Titus pasal 1 ayat 2, pengharapankan hidup yang kekal kepada Bapa kita Tuhan Yesus Allah kita yang tidak pernah berjanji berdusta. Semua firman Allah digenapi. Nanti tadi malam kita sudah baca kitab Wahyu, murka Allah nanti betul-betul akan terjadi, Sur. Karena manusia banyak berdosa, manusia banyak durhaka, manusia banyak yang tidak bertobat, hidup di dalam kejahatan dosa. Jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan marah dan murka. Tapi mari bagi kita yang sudah pahamkan kebenaran firman Tuhan, kita mau datang hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita puji Tuhan. Kemarin kita baca kitab Mazmur pasal 1, sekarang kita mau baca kitab Mazmur pasal yang kedua, ayat 1 sampai 12. Tema firman Tuhan pagi ini yaitu berbahagialah semua orang yang berlindung kepada Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka bertanyalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang beliau. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin. Puji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua yang cinta setia kepada Tuhan Yesus dan taat, kita diberkati sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita makin hari sentral pikiran kita fokus hanya kepada Yesus Tuhan kita. Ya, tidak pernah bosan saya berkata sampai kapanpun, sampai Yesus datang, tetap kita katakan, aku cinta engkau Bapakku Yesus. Aku mau taat melaksanakan seluruh perintah-perintah Tuhan. Kita belajar anak yang manis menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan. Mari kalau kita lihat tema firman Tuhan pagi ini, berbahagialah semua orang berlindung padanya. Artinya, sudah saya katakan kata berbahagia di sini ada mengandung dua dimensi. Dimensi vertikal, dimensi horizontal. Dimensi vertikal, kita merasa berbahagia murni, saudara, karena apa? Tuhan Yesus membuat kita senang. Jadi kita membuat Tuhan itu senang. Karena apa? Kita hanya berlindung kepada Tuhan. Bukan berlindung pada setan. Bukan berlindung pada gunung kawi. Bukan berlindung pada aset kekayaan kita. Tidak. Tapi semua pengharapan kita hanya kepada Yesus. Letak sumber kekuatan kita hanya kepada Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, tetap tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tempatkan Yesus sebagai kepala, Bapak Ibu ya. Jangan sampai seperti ayat ini. Tuhan tidak mau seperti ayat ini, saudara. Ya, di dalam Matius pasal 8 ayat 20, banyak manusia seperti apa? Saya mau baca. Matius pasal 8 ayat 20, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jangan sampai kita
memberikan tempat hanya bagi serigala itu bicara iblis. Burung juga iblis punya sarang di hati orang-orang yang tidak mencintai Tuhan. Mempunyai sarang di hati orang-orang fasik. Dan bagi orang fasik tidak pernah menempatkan Yesus sebagai kepala. Tapi mari bagi kita yang senantiasa kita cinta Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang dipilih sama Tuhan. Suatu hari kelak kita mewarisi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tempatkan Tuhan sebagai kepala. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Orang berlindung kepada Tuhan berarti ciri-cirinya selalu hanya pusat kepada Kristus. Selalu berdoa. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Selalu perlindungan hanya kepada Tuhan. Selalu menomorsatukan Tuhan. Dan selalu melaksanakan firman Tuhan. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepada kita. Jadi tempatkan Tuhan nomor satu. Jangan pernah menomorduakan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai Alfa dan Omega. Jadikan Tuhan sebagai kepala. Maka di sini anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Banyak anak Tuhan tidak menempatkan Yesus yang terutama. Ya, semua ada ambil keputusan sendiri. Lihat Daud lawan Goliat. Dia tempatkan Tuhan di atas segala. Dia ambil 5 batu-batu adalah Kristus. Ya, lihat Yakob juga. Pada waktu dia ribut dengan Esau, dia pergi ke Betel. Dia tidur tapi tempatkan batu di atas kepalanya. Batu adalah Kristus. Tempatkan Tuhan, nomor satu Tuhan di atas segala-galanya. Pada itu Bapak Ibu sudah punya masalah, punya pergumulan, apapun, kerinduan kita, apapun yang ada di perencana kita, Tuhan tempatkan di atas segala-galanya. Karena Tuhan berfirman, berbagai orang berlindung. Berarti Yesus tempatkan nomor satu. Dan itu dikatakan berbahagia secara vertikal, membuat hati Tuhan senang. Secara horizontal kita merasa nyaman. Kita merasa aman, tenang. Karena apa? Orang berlindung kepada Tuhan berarti dekat dengan Tuhan. Saya kasih ayat terakhir. Saya kasih Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini ciri orang berlindung kepada Tuhan. Tertulis pula di dalam Mazmur pasal 91. Berlindung kepada Tuhan apa itu? Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Maka berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Amin. Ini ciri orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Menempatkan Tuhan tempat di atas segala-galanya. Menjadi kubu pertahananku dan Allahku yang kupercaya. Jadi beriman kepada Tuhan. Makanya dekat dengan Tuhan seperti dalam Mazmur 62 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi artinya andalkan Tuhan, cinta Tuhan, dekat sama Tuhan. Seperti pagi ini, sebelum kita bertindak, sebelum kita beraktivitas, kita datang kepada Yesus. Katakan, Tuhan, Engkau di atas segala-galanya. Engkau pengharapan jiwaku. Sebab bersama dengan Yesus, kata Tuhan, aku tidak akan goyah. Karena dia adalah kota bentengku dalam Mazmur 62 dan 3. Mari tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab dia sumber kekuatan, sumber pengharapan kita. Maka suatu hari kelak kita menempati janji Tuhan yang kekal. Surga buat selamat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus melepas hidupku. Amin. Haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Ini ciri orang-orang selalu berlindung kepada Tuhan. Hanya selalu berharap kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, dalam hidupku. Maka dia akan menolong, memberkati kita semua. Yesus, haleluya, harapan hidupku dan jiwaku. Haleluya. Yesus melepas hidupku, melepaskan dosaku. Haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Haleluya. Yesus harapan jiwaku.
Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Sebelum beraktivitas, mari kita serahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan. Berjaga dan berdoa. Andalkan Tuhan, maka Tuhan berserta dengan kita. Suatu hari kelak, kita ada bersama dengan Yesus. Surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.